Siap dengar firman Tuhan, karena itu hikmat dan marifat kekuatan Tuhan bagi kami. Sehingga firman yang kami dengar ini Tuhan menjadi bagian kami. Kami siap dengar firman Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang terus dipercayakan buat saya. Dan hari ini lagi kita bertemu di dalam ibadah ini. Baik kekasih Tuhan, di bulan keluarga ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama setelah saya baca perikop firman Tuhan ini. Perkawinan di Kana, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. 2, 3. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan seluruh orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terima kasih, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian mendengarkannya dan yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita terbilang orang-orang yang berbahagia. Salam. Kekasih Tuhan, cerita ini adalah cerita yang sudah kita sering dengar tentang perkawinan di Kana. Saya akan memberikan dia dulu sebuah tema. Pada ayat yang ke-9 berkata begini, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Maka tema khotbah kita hari ini adalah air berubah menjadi anggur. Sekali lagi, tema khotbah kita adalah air berubah menjadi anggur. Mari kita memahami dulu teks firman Tuhan ini. Perkawinan di Kana dimulai dengan ayat atau pernyataan pada hari ketiga perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Kekasih Tuhan, kita juga cari tahu bahwa bagaimana Yesus bisa ada atau alasan kenapa Yesus ada di perkawinan itu. Mari kita lihat yang pertama. Dalam cerita ini diceritakan bahwa Yesus diundang bersama para muridnya untuk ada di perkawinan itu. Ternyata bahwa ibu Yesus sudah ada duluan di sana. Dan ketika ibu Yesus ada di sana dan pada hari yang ketiga Yesus ada di sana pula, maka diberitakan bahwa mereka kehabisan anggur. Kekasih Tuhan, mari kita lihat bersama-sama bahwa peristiwa ini terjadi di Kana yang di Galilea. Kalau lihat ayat pertama dan ayat 11 ini pengulangan
kalimat ini, ada pengulangan di sini. Kenapa pengulangan? Untuk menegaskan kejadian itu benar-benar di Kana yang di Galilea. Ada kemungkinan Kana waktu itu ada 2 tempat. Kana ada 2 tempat. Kenapa Kana menjadi ada 2 tempat? Memungkinkan penulis menyatakan ini supaya kita hari ini tidak salah alamat dalam menafsirkan Kana yang mana. Contoh saja, ini contoh kalimat saja ya. Kampung Sabu itu ada di Arnona 1. Kampung Sabu yang kedua ada di Obobo. Kalau misalnya ini kalimat kita bawa, kita pakai pada konteks sekarang ini, maka kalau bilang terjadi perkawinan di Kampung Sabu yang mana? Kampung Sabu yang di Arnona. Kenapa harus ada penegasan Arnona? Supaya memberi penjelasan bahwa ada Kampung Sabu yang lain juga, tapi kejadiannya di Arnona. Nah, sehingga penulis dengan cermat mengungkapkan bagian ini sehingga kita yang hari ini bisa memahami teks ini dengan baik. Yesus berada di sana pada hari yang ketiga dalam pesta itu sebenarnya. Pada hari yang ketiga dalam pesta itu. Kebiasaan mereka mengadakan pesta itu tidak terlalu lama, hanya 7 hari. Berapa hari kekasih Tuhan? 7 hari. Jadi pesta perkawinan orang Yahudi itu tidak terlalu lama, hanya 7 hari saja. Dan dalam 7 hari itu pestanya itu diadakan open house. Jadi mau pergi hari apa saja, sepanjang itu ada 7 hari bisa pergi. Tak buka itu waktu semua, jangan pergi hari ke-8, tidak ada apa-apa. Dalam pesta ini dipersiapkan begitu rupa. Pesta ini dipersiapkan juga tidak terlalu lama, minimal 1 tahun mempersiapkan pesta ini. Sehingga kalau sampai terjadi kekurangan anggur, wow, itu luar biasa. Segala sesuatu itu dipersiapkan. Termasuk tempayan-tempayan, 6 tempayan di pesta itu juga dipersiapkan. Padahal itu tempayan yang dipakai untuk pembasuhan, cuci kaki, cuci tangan saja. Karena orang Yahudi itu, mereka tidak makan kalau tidak membasuh tangan. Itu sudah adat mereka. Jadi itu saja dipersiapkan itu, dipersiapkan. Kemudian air juga dipersiapkan dengan cukup banyak. Karena tidak semua orang zaman itu memiliki sumur. Hanya orang-orang kaya tertentu yang memiliki itu semua. Apalagi anggur. Anggur itu bukan seperti anggur sekarang ini kok mudah dibuat. Itu cukup lama dibuat, difermentasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan anggur yang baik. Sehingga kekasih Tuhan, persiapan pernikahan itu benar-benar disiapkan dengan baik. Kok Maria ada di pesta itu? Ya, kemungkinan besar yang menikah adalah saudara perempuan, anak dari saudara perempuannya Maria, sehingga Yesus juga diundang hadir pada kesempatan itu. Nah, kekasih Tuhan, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kita mulai dari satu pertanyaan, alasan kehadiran Yesus di pesta itu. Alasan pertama adalah Yesus diundang. Itu alasan pertama. Teks kita menjelaskan itu. Yesus diundang pada sebuah perkawinan itu. Kekasih Tuhan, mari kita melihat. Saya langsung bahas pada konteks kita hari ini. Biasanya ketika kita mengadakan ucapan syukur itu sama dengan kita mengundang Yesus. Ibadah. Amin ya kasih Tuhan ya. Ibadah itu sama dengan kita mengundang Yesus. Dalam ini cerita, pesta itu sudah berlangsung 3 hari, ternyata bahwa ketika Yesus datang, hanya Maria yang peka terhadap kehadiran Yesus. Hanya Maria yang peka terhadap kehadiran Yesus. Coba kita lihat sekarang. Waktu ucapan syukur, pesta ucapan syukur itu yang PK ikut ibadah berapa orang? Kita bisa hitung toh. Kita undang 500 orang, nanti yang ikut ibadah itu 50 orang. Betul tidak? Ini yang saya mau maksudkan begitu kekasih Tuhan. Dalam sebuah ibadah ucapan syukur itu tidak semua orang bisa meresponi kehadiran Tuhan. Maka dalam bagian ini kasih Tuhan ada hal yang perlu kita pelajari dari seorang sosok yang bernama Maria. Maria menanggapi kehadiran Yesus dengan pernyataan yang begitu luar biasa. Biasanya tamu itu masuk ke dalam pesta ketika mereka sudah membasuh tangan mereka dan mereka masuk ke dalam lingkungan pesta, mereka pasti dijamu dengan minuman yang disebut dengan anggur. Tapi lagi-lagi dalam cerita ini, ketika Yesus masuk pada pintu pesta itu, Yesus tidak dijamu dengan cara itu. Yang ada adalah Maria menjamunya dengan sebuah pernyataan, mereka kehabisan anggur. Wow.
Kalau kehabisan anggur dalam sebuah pesta perkawinan, maka ini perkara sosial. Itu akan malu dia luar biasa. Dan ada kemungkinan pesta itu akan menjadi bubar. Dan Maria yang ada pada pesta itu melihat sebuah keadaan ini dengan baik. Bukankah kehidupan kita sering terjadi hal-hal yang demikian? Kalau ada uang, kita tidak respon Tuhan. Kalau ada sehat, kita tidak respon Tuhan. Kalau kuliah kita baik-baik saja, hubungan kita baik-baik saja, oh Tuhan di nomor 2 kan. Tapi coba, masalah sudah datang. Tanpa doa pembukaan, kita harus minta dengan Tuhan. Di mana saja kita bisa minta dengan Tuhan, termasuk di atas oto. Termasuk sambil makan juga kita bisa minta dengan Tuhan. Amin, aku kasih Tuhan. Kenapa? Karena terdesak dengan sebuah kebutuhan. Mari kita lihat di sini. Ada hal yang menarik di bulan keluarga ini. Berapa banyak orang-orang yang hari ini meresponi Tuhan dalam lingkungan hidupnya. Orang-orang ketika ada dalam kemegahannya, ketika ada dalam kehidupan yang serba cukup, tidak semua orang bisa respon, bahkan respect terhadap kehadiran Tuhan dalam dia rumah. Amin, aku kasih Tuhan. Iya. Apalagi beribadah model begini, tidak semua orang bisa respect. Apalagi pulang capek, tidak semua orang bisa respect. Tapi mari kita belajar dari ini teks. Kehadiran Yesus pada waktu itu memang benar diundang. Namun kehadiran Yesus yang kedua itu adalah karena Yesus tahu ada kehabisan anggur di sana. Yang cerita ini menjadi unik adalah ketika Maria bilang begini, mereka kehabisan anggur. Cara Yesus membalas Maria itu yang nadanya sedikit kasar, sedikit tinggi. Dia bilang begini, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat, coba kita lanjut situ. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Terjemahan lain mengatakan begini, kata Yesus kepadanya, mau apa perempuan daripadaku waktuku belum tiba? Kekasih Tuhan, Yesus dalam kalimat ini seolah-olah dia tidak setuju, seolah-olah dia tidak mau campur tangan, seolah-olah dia tidak peduli, seolah-olah dia tidak mau berbuat apa-apa. Tapi dalam ending ceritanya adalah Yesus melakukan sesuatu. Kalau begitu kita perlu tahu ini kalimat dulu. Kenapa ada penolakan Yesus? Tapi kenapa juga Yesus membuat sebuah mujizat? Awalnya menolak, akhirnya membuat mujizat. Mari kita pahami dulu. Ketika Maria mengandung oleh Roh Kudus, tidak semua orang percaya bahwa yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus, yakni Yesus itu. Termasuk ya Yusuf sendiri punya inisiatif untuk menceraikan Maria. Dikasih Tuhan. Ini suatu keadaan di mana secara psikologis seorang Maria itu tersisihkan. Maria punya kesaksian itu tidak semua orang bisa percaya. Apalagi juga zaman itu, kesaksian seorang perempuan itu tidak mudah dipercaya. Maka kekasih Tuhan, Maria melihat ini sebuah momentum yang baik, suatu keadaan yang baik, suatu kesempatan yang luar biasa. Karena waktu itu semua kerabat keluarga daripada Maria itu hadir dalam pesta itu. Maka Maria meminta kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Maria terlalu yakin Yesus pasti berbuat sesuatu. Tapi pada bagian ini Yesus menolak karena Maria meminta sesuatu yang berlebihan. Apa yang diminta oleh Maria bukan sekedar meminta bagaimana anggur itu ada, tapi Maria juga meminta kalau bisa Yesus mempublikasikan dirinya sebagai seorang Mesias yang datang dan untuk menyatakan sesuatu, khususnya dalam penebusan itu. Yesus bilang, Mama, waktu belum tiba tentang itu hal, dan Mama pun tidak perlu repot untuk atur beta tentang itu hal. Bukan Mama urusan. Itu yang Yesus maksud, kekasih Tuhan. Jadi kita pahami di sini bahwa Yesus bukan tidak mau buat mujizat, tapi Yesus menanggapi maksud Maria yang berlebihan tadi. Amin, kasih Tuhan. Nah, seringkali kan begitu juga dalam kehidupan ya. Kita mau terjadi sebuah mujizat untuk makan puji. Ya toh? Kita mau sebuah mujizat itu terjadi untuk bagaimana ada pengakuan bagi kita. Yesus tidak mau sesuatu yang terjadi itu adalah supaya kita mendapat sebuah pengakuan.
Seolah-olah kita dalam keadaan merendahkan diri, tapi di atas bukit. Kita menunggangi kemuliaan Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Yesus tidak mau. Maria padahal sudah mengambil sebuah kesempatan itu karena keluarga banyak. Paling tidak ketika Yesus membuat mujizat habis dan Yesus bilang dia adalah Mesias, maka kesaksian Maria yang dulu-dulu itu, pengakuan tuh bisa Maria dapatkan. Tapi minta maaf, Yesus tidak kompromi dengan pernyataan itu. Amin, kasih Tuhan. Ya. Yesus hadir pada waktu itu karena diundang. Yesus hadir yang kedua karena di Kana ada terjadi sebuah perkawinan, ada pesta di situ dan keluarga itu dalam keadaan yang sangat payah, yakni kekurangan anggur. Ini sebuah masalah besar bagi mempelai, bagi keluarga yang baru ini. Maka Yesus mesti hadir dan menyelamatkan pesta itu. Sekali lagi Yesus perlu hadir untuk menyelamatkan pesta itu. Ada hal yang menarik, Yesus menolak tapi Yesus melakukannya. Sekali lagi, ada hal yang menarik, Yesus menolak tapi dia mau melakukannya. Ada apa sebenarnya? Kenapa Yesus mau melakukan mujizat? Yesus melakukan mujizat karena sebuah kebutuhan, bukan karena sebuah desakan. Sekali lagi, Yesus membuat mujizat bukan karena sebuah desakan tapi sebuah kebutuhan. Amin, kasih Tuhan. Nah ini kita harus mengerti di situ. Jadi kalau Nona tadi bersaksi bagaimana dia punya perjalanan kuliah, khususnya dia harus naik untuk ujian skripsi. Tuhan menjawabnya bukan karena desakan, 2 atau 3 kali, bukan masalah itu. Tapi masalahnya adalah kebutuhan. Amin, kasih Tuhan ya. Yang unik dari Maria adalah Maria tahu Yesus sudah ngomong sesuatu dengan dia, tapi dia tidak baku balas lagi. Yang terjadi adalah Maria bilang begini kepada para pelayan itu. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkatakan, engkau lakukan itu. Amin, kasih Tuhan. Maria sadar apa yang dia minta itu berlebihan. Apa yang dia harapkan itu salah di mata Yesus. Tapi dia punya keyakinan, dia tetap beriman. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Wow. Dia begitu respect, dia begitu tahu, dia begitu yakin bahwa Yesus pasti akan berbuat sesuatu. Keyakinan itu dibuktikan pada teks kalimat ini, yakni bahwa apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Mari kasih Tuhan. Ada hal yang sangat luar biasa dari kehidupan Maria yang perlu kita contohi. Hari ini kita tidak berhadapan muka dengan muka secara fisik dengan Tuhan Yesus, tapi mari kita bawa pada ranah doa. Cara Maria itu mewakili diri kita. Andai kita berdoa hari ini, kita harus belajar berdoa dari Maria. Yang pertama, waktu berdoa sampaikanlah apa yang menjadi persoalan. Maria datang dan menyampaikan, Tuhan, mereka kehabisan anggur. Dia tidak atur Tuhan. Tolong cari anggur, buat anggur, dari mana dapat anggur, saya tidak mau tahu, tidak. Dia hanya menyampaikan, mereka kehabisan anggur. Amin, kasih Tuhan. Banyak kali doa kita tidak didengar itu, karena kita program Tuhan dalam kita pemau. Contoh kita program Tuhan dalam kita punya doa. Saya ada pinjam uang di Maina, misalnya 10 juta ini. Pas ini bulan Maina punya kebutuhan. Maina karena teringat itu pinjaman yang saya ambil, maka Maina mulai doa puasa dan berdoa begini. Kurang lebih. Tuhan, jama ka et puhati Jamai Tuhan, anak-anak dompung uang kuliah ini sudah dekat, jadi ini bulan-bulan parah ini. Tuhan tolong, jama dia puas hati, supaya kalau bisa ini bulan dia kasih kembali. Kelihatan rohani sekali, betul Tapi kita sementara program Tuhan ikut seperti kita pemaut. Ini loh cara Tuhan, ini cara supaya beta bisa dapat uang. Jama et puas hati, supaya kasih kembali beta punya uang. Mestinya berdoanya tidak perlu begitu. Berdoa belajar dari Maria, mereka kehabisan anggur. Tak usah program Tuhan, bagaimana cara Tuhan mendatangkan berkat. Karena Allah tidak pernah kehabisan cara. Dia punya banyak cara untuk menolong kita semua. Amin, kasih Tuhan. Di sini Maria begitu yakin. Keyakinannya itu dibuktikan dengan perintah yang dia sampaikan juga kepada orang lain. Apa yang dia katakan, kau buat itu saja, jangan bantah, jangan protes. Kau hanya butuh mengikuti dia punya proses, bukan protes.
Amin, kasih Tuhan. Nah, ini hebat, luar biasa. Wow. Dalam kondisi yang semua lagi senang-senang, tidak peka kehadiran Yesus, Maria tampil sebagai pribadi yang sedikit lebih stres daripada kondisi semua orang ikut pesta. Dan Maria menyampaikan persoalannya, mereka kehabisan anggur. Perhatikan kalimat itu, titik di situ saja. Satu frasa yang sederhana sekali kalimat langsungnya. Dia tidak ada kasih keterangan lain. Wow, itu kalau untuk membuat anggur itu butuh waktu. Kapan dipetik, kapan harus ada di pemerasan, kapan difermentasi lagi baru bisa menghasilkan sebuah anggur yang baik. Kapan lagi kalau Yesus harus cari tempat, bagaimana harus dapat datangkan anggur. Di sini Maria tidak mau tahu caranya bagaimana. Yang dia yakini Yesus sanggup melakukannya. Amin, kasih Tuhan. Mestinya kita pakai keadaan yang sama. Menangis silakan, tapi perlulah ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Toh dia banyak cara. Karena itu jangan pernah tawarkan jalan keluar bagi Tuhan untuk kita punya masalah. Biarkan dia dengan dia pencara. Ketika dia melakukan dengan dia pencara, maka kita pun kehidupan akan seperti orang-orang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Siapa yang pernah merancangkan mimpi? Oh, ini malam biar mimpi ketemu orang Korea. Oh, tidak ada. Memang juga ketemu orang Korea, tapi kolbano area. Kasih Tuhan, ini kehadiran Yesus. Air berubah menjadi anggur. Mari kita lihat cara Yesus melakukannya dengan begitu luar biasa. Kita belajar dari Maria pertama sebagai sosok yang mengutarakan maksudnya apa adanya, tidak pele-pele, sampaikan saja. Dia tidak berpikir bagaimana cara Yesus melakukannya, karena itu bukan urusan dia. Bagi dia, sampaikan kepada Tuhan. Belajar juga dari para pelayan. Mereka orang biasa, tapi mereka tidak protes ketika Yesus bilang, lu ambil itu tempayan sana. Dan dijelaskan di situ adalah adat istiadat. Orang Yahudi ada 6 tempayan. Ada 2-3 buyung air di dalam tempayan itu. Jadi itu ukurannya cukup banyak itu. Itu ada puluhan liter itu di situ. Kasih Tuhan, saya rasa bahwa ini para pelayan masih bisa protes. Kenapa? Ini dia tahu pasti, ini air cuci tangan. Ini air cuci kaki. Sekali lagi, ini air cuci tangan. Ini air cuci kaki. Tapi lagi-lagi pelayan-pelayan ini tidak protes. Mereka hanya berproses seperti yang Yesus bilang, ambil, persiapkan itu semua, kemudian timba, kata cedok sama dengan timba, ambil dan kasih. Wow, coba kita mendramatisir ini keadaan. Kita tahu itu air, kemudian kita yang tuang ini air kembali untuk kasih minum orang. Weh, saya rasa itu pelayan pun dada mau tabongkar so, karena dia tahu itu air apa. Amin, kasih Tuhan. Tapi mereka tidak protes. Ini yang hebat. Mereka tidak protes, tapi mereka percaya seperti yang Maria sampaikan tadi, bahwa dia dapat berbuat sesuatu. Amin, kasih Tuhan. Maka percaya yang dimiliki oleh Maria itu juga mempengaruhi orang sekitar dia menjadi percaya kepada Yesus. Sekali lagi, yang perlu kita pelajari juga dari Maria adalah Maria begitu percaya Yesus dengan begitu luar biasa, sehingga rasa percayanya itu ditaruhkan kepada para pelayan. Dan pelayan ini juga menyatakan kepercayaannya kepada Kristus tanpa berbantah-bantah. Mereka hanya mentaatinya dan melakukannya. Mestinya kehidupan kita percaya akan Kristus ini berdampak juga bagi kepercayaan orang lain terhadap Kristus. Sekali lagi, kita menjadi orang percaya mestinya berdampak juga bagi orang lain ketika kita ngomong tentang Tuhan. Mereka percaya dan mereka mau melakukannya. Para pelayan ini percaya apa yang dikatakan Maria dan mereka melakukannya itu dengan baik. Kasih Tuhan, tidak mudah mempercayai orang lain, apalagi dengan hal-hal yang sifatnya supranatural. Oh, ini hal-hal yang tidak masuk akal ini. Nah,
Maria bilang, Yesus om apa lu ikut saya? Mereka belajar untuk percaya. Entah mereka baru kenal Yesus pada waktu itu atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas bahwa perintah Yesus itu tidak masuk akal. Air pembasuhan dipakai untuk dijadikan anggur. Yesus tidak ada sentuh itu barang. Yesus hanya berfirman saja dengan mengatakan, lu ambil saja, lu buat saja. Kemudian lu cedok dan lu kasih. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Kehadiran Yesus di pesta di Kana yang pertama kali diundang. Yang kedua, dia pergi karena ada kebutuhan. Yang ketiga, kita perlu belajar dari Maria. Apa itu? Apa yang kita punya beban, sampaikan kepada Tuhan tanpa bertele-tele. Kemudian, belajar percaya kepada Tuhan itu perlu, dan menjadi taat seperti para pelayan itu mesti dilakukan sekalipun tidak masuk akal. Kadang-kadang dalam kehidupan, ini Tuhan minta kita berbuat sesuatu yang tidak pas di kita otak. Tapi mesti itu dilakukan. Mesti itu dilakukan. Ini hal yang sangat luar biasa. Oke, kita kembali pada tema khotbah kita. Tema khotbah kita adalah air berubah menjadi anggur. Maka kita kembali pada benang merah kita, yakni air berubah menjadi anggur. Kalimat sederhananya adalah makna dari air berubah menjadi anggur itu apa? Bagi kita, saya diminta untuk khotbah di Rutan beberapa waktu lalu. Saya khotbah bagian ini. Stres saya waktu diminta khotbah. Karena khotbah di Rutan apa hubungannya dengan air berubah menjadi anggur? Sedangkan ini orang biasa khotbah untuk hari bulan keluarga ataupun di ucapan syukur pernikahan dan sebagainya. Ini khotbah di Rutan, ini orang-orang bermasalah semua ini. Ya saya tidak mungkin menjudge mereka dalam keadaan mereka di sana. Saya hanya pergi untuk mengangkat mereka, memberikan mereka motivasi untuk bertahan dan percaya pada Tuhan. Kekasih Tuhan, ini yang saya dapat kekasih Tuhan. Yang pertama, perhatikan. Itu air. Air itu tawar. Sekali lagi. Air itu tawar. Air yang tawar tadi ketika ada di tangan Yesus berubah jadi manis. Apalagi hidup kita hari ini. Hidupmu yang tawar ketika kau percayakan dan lu percaya Yesus pasti diubah menjadi manis. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini biasa. Tapi ini menjadi luar biasa. Air ini ada di mana? Dia hanya di pintu masuk pesta, bukan di dalam pesta. Air ini adalah menurut saya air yang tidak berharga, hanya dipakai untuk mencuci tangan. Hanya dipakai untuk mencuci kaki. Tapi lihat, ketika Yesus mengubah air yang tawar itu menjadi manis, tidak lagi dia berada di pintu masuk pesta, tapi dia berada di dalam pesta. Amin, kasih Tuhan. Coba kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Hidup kita yang tawar itu sama dengan hidup yang ada di luar pesta. Tapi ketika menjadi manis, Tuhan bawa ketong di tengah banyak orang. Untuk apa? Oleh karena kehidupan itu sudah bisa dikecap dan bisa dirasakan karena manis. Kalau kita hidup masih biasa-biasa saja, orang tidak akan pernah pakai kita. Tapi ketika hidup kita sudah diubahkan Tuhan, hidup kita berdampak dari tawar menjadi manis, baru orang bisa pakai kita. Ketika yang tawar itu dibawa masuk ke dalam pesta itu melalui mujizat Yesus itu, dia yang tawar menjadi manis. Dan apa yang dikatakan oleh pemimpin pesta itu, dia bilang pada mempelai itu, kau luar biasa. Biasanya dia bilang, biasanya orang menyiapkan anggur yang baik dulu. Nanti setelah puas minum, baru dong kasih yang kurang baik. Pernyataan kata biasa, maka ini tuan pesta, ini bukan baru satu kali pesta. Dia seulang-ulang kali ada di tempat pesta. Bahkan dia tahu jenis-jenis pesta, bagaimana pesta itu berlangsung. Tapi pesta yang diadakan oleh Maria bersama dengan keluarga dan kehadiran Yesus itu menjadi berbeda. Kenapa? Karena Yesus mengubah air cuci tangan, cuci kaki itu menjadi anggur berkualitas tinggi termahal. Yesus lakukan itu. Apa hubungan dengan kita? Dengar baik-baik. Bukankah kita biji matanya? Bukankah kita adalah umat tebusannya? Kita yang tidak berharga ketika diambilnya menjadi berharga. Ini yang dilakukannya. Biasa-biasa saja tadi itu air. Tapi ketika
melalui proses yang tadi, dia orang mulai puji-puji. Wow ini. Ini ada hubungannya dengan kehidupan kita. Sehingga makna daripada air berubah menjadi anggur itu adalah Tuhan mampu mengubah yang tawar menjadi manis, yang di luar pesta menjadi ada di dalam pesta, yang tidak dipuji-puji menjadi dipuji-puji, yang tidak dihormati menjadi dihormati. Ini hal yang sangat luar biasa, kekasih Tuhan. Di bulan keluarga ini mestinya keterlibatan Tuhan dalam kehidupan itu penting ada. Tidak bisa tidak dalam berbagai hal. Saya beb mama dalam 1 minggu ini drop dan harus masuk rumah sakit. Tiap kali pulang sekolah kakak nona telepon, mama drop. Ya itu sudah. Namanya beta anak laki-laki tunggal dalam kondisi seperti itu tuh berat. Apalagi kan beta juga belum menikah, beta belum bangun rumah kasih habis kasih mama. Beta kan pikiran waduh Tuhan, ini model seperti apa, ini model begini. Tapi saya punya keyakinan bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk tolong beb mama. Pada hari Kamis kemarin itu mama drop, dan itu drop yang betul-betul drop. Semua telepon dalam keadaan menangis. Tapi dalam keadaan mama drop itu bertepatan dengan BP pimpin kebaktian. Mama pun drop pas beta pun jadwal khotbah itu jam yang sama. Beta dari Ernona lari sampai Leona. Beta hanya berdoa, Tuhan jangan uji beta terlalu kuat, terlalu lebih. Beta harus pimpin kebaktian. Beta sampai di sana di mama, beta lihat mama. Beri beta dengan saudara berdoa. Puji Tuhan, Tuhan pulihkan mama. Dan beta bilang, Tuhan terima kasih. Mereka sudah telepon dengan menangis ini. Katanya suka jang dan itu kondisi sone bagus lagi. Aduh. Tapi kekasih Tuhan, beta hanya berperkara dengan Tuhan pada cara sederhana. Tuhan bisa tahu dia cara seperti apa. Tapi kita percaya Tuhan bisa melakukannya. Tuhan antara pergi jenguk mama dan berdoa kasih mama, dan biar harus pimpin kebaktian sebelum orang telepon. Kasih Tuhan, itu dilematis bagi saya menentukan pilihan. Mama kok Tuhan, mama kok Tuhan. Saya anak, saya berperkara dalam itu kondisi. Tapi dalam itu kondisi pun tetap beta bilang, Tuhan tolong beta. Sedapat mungkin sampai ke rumah sakit, berdoa di situ, yakin Tuhan berbuat perkara. Setelah doa saya minta izin saudara perempuan, beta sebentar untuk pimpin kebaktian. Kasih Tuhan, beta kembali datang. Dokter bilang, kakak, dokter bilang mama boleh pulang. Kasih Tuhan, yang tadinya kritis, mama boleh pulang. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ini kondisi kekasih Tuhan yang beta alami. Nah beta kan soalnya sembarang curhat di media, tidak juga minta doa dari teman-teman itu, iya, tapi yang bagaimana dulu. Kalau bisa dengan hati dan tenang untuk berhadap Tuhan itu, berasa itu lebih baik. Untuk supaya kita lebih tahu Tuhan mau seperti apa. Kondisi-kondisi itu membuat beta lebih dekat dengan Tuhan. Nah kasih Tuhan, ini yang sementara terjadi dalam kehidupan. Ini tadi yang beta alami, kemarin yang beta alami. Saya tidak tahu Bapak Ibu kondisinya besok seperti apa. Ketika ada dalam sebuah pilihan. Kasih Tuhan, Maria ada dalam sebuah pilihan. Mau lari ke setengah itu pesta atau tetap dalam itu pesta. Bicara dengan Yesus itu baik. Dan dia bicara, soalnya ada jalan lain. Hari ketiga Yesus muncul, dia sapa memang mereka kehabisan anggur. Dia tidak mau sia-siakan kehadiran Yesus. Dia langsung sampaikan dia persoalan. Dan dia tahu Yesus melakukannya. Amin, kau kasih Tuhan. Kita perlu belajar dari ini. Dalam kondisi apapun, ingat, tetap prioritaskan Tuhan. Percaya sah, dia punya banyak cara. Dia punya banyak jalan. Dan dia tidak pernah kehabisan cara. Pasti dia menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan.